Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Nah, kita absen dulu ya. Siapa tahu hari ini ada yang tidak masuk. Untuk kelas 9A hari ini siapa yang tidak masuk ya? Alhamdulillah berarti sehat semua ya. Kalau gitu kita memasuki pembelajaran pada hari ini ya. Kemarin ya toh, masih ingat nggak kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ada berapa kemarin nilai-nilai Pancasila itu? 5. Apa saja? Ada nilai apa? Ketuhanan. Kemudian yang kedua? Ketiga? Persatuan. Kemudian? Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Itu adalah 5 nilai dasar dari Pancasila. Anak-anak, waktu beberapa minggu yang lalu ya toh, ada kejadian di area wilayah sekitar kita, di negara kita khususnya ya. Ada yang tahu kira-kira yang lagi viral kemarin itu tentang apa? Terjadi banyak demonstrasi di beberapa wilayah, terutama di Jawa ya. Itu kira-kira anak-anak melihat nggak berita di televisi itu? Ya. Tentang apa itu kira-kira demonya anak-anak? Ya, tentang apa? Apa Safira? Anarkis ya. Demonstrasi itu boleh atau enggak? Boleh. Karena demonstrasi itu merupakan salah satu apa? Iya, bentuk mengeluarkan pendapat. Tetapi anarkisnya boleh atau tidak? Ya. Tidak boleh ya. Karena anarkis itu apa? Merusak. Yang jelas akan merugikan. Itu ada hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila tidak? Ya. Ada. Misalkan kemarin gitu, ada seseorang sampai tertabrak gitu, kemudian meninggal dunia gitu. Itu berarti sudah bertentangan dengan apa? Nilai-nilai Pancasila. Berhubungan dengan hal itu, hari ini kita akan belajar gitu, menggunakan media kartu kasus yang nanti isinya adalah berisi kasus-kasus yang berhubungan tentang nilai-nilai Pancasila ya. Nanti saya jelaskan caranya anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media apa? Kartu kasus. Ini caranya nanti seperti ini anak-anak. Bu Guru ya membuat sebuah media yang namanya adalah kartu kasus nilai-nilai Pancasila. Sejumlah anak. Nanti anak-anak akan kami bagi menjadi beberapa tim atau beberapa kelompok diskusi ya. Nanti kita bagi dulu kelompok diskusinya, kemudian nanti saya arahkan bagaimana cara menggunakan kartu kasus ini. Siap ya anak-anak ya? Siap. Kami bagi kelompoknya. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan pembelajaran, coba anak-anak berdiri terlebih dahulu. Saya mau cek untuk semangatnya. Bisa berada di sini ya. Mana semangatnya? Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, tepuk tangan. Sebelum nanti anak-anak belajar menggunakan kartu kasus atau media kartu kasus nilai-nilai Pancasila, silakan terlebih dahulu anak-anak mengerjakan dulu sebagai tes awal sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Anak-anak bisa mengeluarkan handphonenya masing-masing. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang materi apa tadi? Nilai-nilai Pancasila ya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian pernah mengalami banyak hal ya ketika berada di madrasah atau di sekolah ini ataupun juga berada di sekitar lingkungan kita. Ada banyak kasus yang terjadi. Misalnya anak-anak ada temanmu membuang sampah sembarangan. Maka apa yang kamu lakukan anak-anak kalau ada temanmu itu membuang sampah di sembarang tempat? Ya, mungkin mengingatkannya, menegurnya. Hal ini tentu saja apakah berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila. Bu Guru di sini sudah membuat namanya media yaitu kartu kasus nilai
nilai-nilai Pancasila. Di dalamnya itu nanti ada banyak kasus ya, dan tiap anak nanti tidak sama kasusnya. Tugas kalian nanti setiap kelompok adalah mendiskusikan kartu kasus yang telah kalian dapat. Nanti di situ ada kasusnya apa. Kemudian akan ditanyakan tentang permasalahan yang berhubungan dengan kasus itu. Kalian jawab nanti di kertas, dijadikan satu, kemudian ditulis nanti kasus itu berhubungan dengan sila keberapa. Sesudah itu nanti kalau sudah selesai, kalian bisa untuk maju sambil mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-temannya tadi atau dalam tim kelompoknya. Kemudian maju dengan apa? Menghubungkan kasus tadi berhubungan dengan sila keberapa. Paham ya apa yang saya jelaskan? Paham. Oke, kalau begitu akan kita mulai, kita bagi untuk kartu kasusnya. Salah satu untuk timnya ada yang menulis ya dengan hasil diskusinya. Silakan ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu secara lengkap. Berbagi nama per anak, kasusnya apa. Ditulis saja nanti kasus berapa, nomor berapa. Ada yang kurang? Ya sudah, bisa dimulai. Jadi dari kartu kasus itu silakan kalian tulis ya, misalkan dapat kartu kasus nomor berapa itu. Ya, misalkan kartu kasus nomor 1. Tulis di situ, anak menyelesaikannya bagaimana. Kemudian nanti hubungan dengan sila berapa. Seperti itu ya. Silakan semuanya sudah harus memberikan jawabannya masing-masing secara diskusi. Nah, yang lebih baik itu bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Kalau pertanyaannya tidak berhubungan dengan sila berapa. Hasil dari kasusnya masing-masing. Setelah itu, di situ ada pertanyaan ya bahwa kasus tersebut berhubungan dengan sila keberapa. Coba perhatikan di papan tulis ini sudah ada apa? Gambar lambang-lambang dari apa? Sila-sila Pancasila. Dimulai dari sila pertama dilambangkan oleh apa? Dan sila kedua? Sila ketiga? Sila keempat? Dan sila kelima adalah? Ya, paham ya anak-anak ya? Jadi misalkan nanti anak-anak dapat kartu kasus 1 dan kasus 1 itu misalkan berhubungan dengan sila kelima, maka anak-anak nanti akan menempelkannya ya, seperti ini caranya. Setelah dibaca, didiskusikan di depan ya, kemudian ditempel. Misalkan tadi dapat ini langsung nomor 5 ya, di belakang kartu ini terdapat tempelannya, nanti bisa dilepas seperti itu. Paham? Paham. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo silakan maju di kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Kartu kasus nomor 9. Kamu menangkan lomba pidato dalam sebuah ajang kompetisi. Lalu ada teman yang kalah dan tampak kecewa, bahkan sampai menangis. Apa yang sebaiknya kamu lakukan sesuai nilai Pancasila? Saya menghibur dan menyemangati teman yang kalah, tidak sombong serta menghargai usahanya. Kasus tersebut berhubungan dengan sila keberapa? Kasus ini berhubungan dengan sila kedua. Ya, betul ya, berhubungan dengan sila kedua. Mungkin ada yang mau menambahkan dengan tadi, jika ada temannya yang kalah dalam lomba, pasti bagaimana tidak boleh untuk mengejeknya ya, tapi justru apa? Menghibur ya, ya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya.
diskusi kita pada pagi hari ini telah selesai ya. Kita materi nilai-nilai apa? Pancasila. Akhirnya diskusi panjang yang kita lakukan tadi tentang materi nilai-nilai Pancasila, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa mungkin yang akan menyimpulkan ya? Silakan berdiri. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepat ya Nak ya. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang lainnya mungkin apa lagi? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini selain tadi Vega? Siapa yang berani menyimpulkan? Ya, Anak, silakan. Nilai-nilai Pancasila penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan nilai-nilai itu kita menjadi apa ya? Terarah berjalannya seperti itu ya. Nah, tentang pembelajaran hari ini bahwa Pancasila itu memiliki berapa tadi? 5 nilai dasar. Yang nilai-nilai dasar itu adalah penting dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tujuannya bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi apa? Pedoman dalam kita bertingkah laku gitu, baik dalam berkata, berbuat dan lain sebagainya itu harus merujuk kepada siapa? Pancasila, berpedoman pada Pancasila. Insya Allah semuanya akan menjadi apa ya? Baik. Karena itu ya materi kita pada hari ini itu adalah tujuannya baik supaya dengan tadi anak-anak belajar kasus itu anak-anak bisa apa ya? Melaksanakan kehidupan sehari-hari itu apa? Menyesuaikan dengan apa? Nilai-nilai Pancasila. Misalnya seperti tadi dapat kasus itu, anak-anak punya teman dengan agama yang berbeda, dia tentu saja akan berdoa menurut agamanya. Nah, dia mungkin minta izin dari kelas dari gurunya untuk keluar berdoa itu kalau kalian sholat seperti itu. Nah, kita bagaimana ya? Harus apa? Menanamkan sikap apa? Ya, bersama toleransi atau saling menghormati, tidak boleh mengejek atau merendahkan agama orang lain. Ya, seperti itu tadi berhubungan dengan sila berapa tadi? Ya, sila pertama. Nah, dengan banyaknya kasus tadi, maka kita akan apa? Lebih mudah belajar tentang apa? Nilai-nilai Pancasila dan pelaksananya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu poinnya bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi apa tadi? Pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hari ini pembelajaran kita sudah selesai, anak-anak bisa mengerjakan lagi untuk Google Form lagi dengan setelah kita melaksanakan pembelajaran tadi dari awal sampai akhir tadi. Silakan dikeluarkan HP-nya lagi untuk mengerjakan soal kembali. Kemudian jangan lupa untuk angket yang saya bagikan tadi untuk silakan diisi ya. Materi kita hari ini tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti anak-anak bisa baca dulu materinya di rumah ya. Kemudian minggu depan akan kita diskusikan bersama lagi bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai itu dulu aja ya. Saya akhiri sekian ya. Terima kasih anak-anak atas diskusi kita hari ini ya. Nanti guru akan sampaikan hasilnya dari penilaian kita hari ini. Seperti itu ya. Jangan lupa tetap semangat dan tetap belajar. Malas